Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Noviana dari program Pendidikan Agama Islam atau Tarbiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah, perencanaan dan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam presentasi ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang metode, media, dan evaluasi pembelajaran yang mencakup pengertian, macam-macam, dan fungsi dari metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Jadi, metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, selanjutnya macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah atau pidato dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian materi pembelajaran melalui penuturan. Metode ceramah ini dikenal sebagai metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode ceramah ini banyak menuntut keaktifan para guru daripada peserta didiknya. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini adalah metode mengajar yang bersifat two-way traffic atau dua arah. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi berlangsung sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Metode tanya-jawab ini dapat digunakan bila guru ingin meninjau bahan pelajaran yang lampau serta melatih daya pemikiran siswa, sehingga guru dapat mengambil kesimpulan yang baik dan tepat. Metode yang kedua adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah, dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Masalah tersebut bisa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang sifatnya bersifat problematis. Di dalam diskusi ini, proses belajar mengajar terjadi interaksi antara dua atau lebih yang terlibat saling tukar-menukar pengalaman, informasi untuk memecahkan sebuah masalah. Macam-macam metode selanjutnya adalah metode resitasi atau penugasan. Metode resitasi atau penugasan adalah metode pemberian tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tugas yang diberikan ini dapat dilaksanakan oleh peserta didik di dalam kelas, di luar ruangan, ataupun di rumah, atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang memungkinkan peserta didik tersebut dapat menyelesaikan tugas. Penggunaan metode ini melatih siswa belajar mengerjakan tugas sehingga siswa diharapkan memperoleh suatu hasil perubahan tingkah laku tertentu yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Metode yang kelima adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah memperagakan atau mempertunjukkan, sedangkan metode eksperimen adalah percobaan. Kedua metode ini digunakan bila peserta didik ini bermaksud mengetahui tentang bagaimana proses mengatur sesuatu, bagaimana proses membuat sesuatu, bagaimana proses kerjanya, proses menggunakannya, dan bagaimana peserta didik mengetahui kebenarannya yang terdiri dari apa.
Lalu pembahasan selanjutnya adalah fungsi metode pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Dengan menempatkan guru sebagai motivatornya yang dapat membangkitkan belajar peserta didik. Fungsi yang kedua adalah sebagai strategi pembelajaran. Perbedaan daya serap peserta didik memerlukan strategi pembelajaran yang tepat. Bagi sekelompok peserta didik, boleh jadi mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan salah satu metode, misalnya metode tanya jawab. Tapi bagi sekelompok peserta didik yang lainnya boleh jadi juga kesulitan dalam menyerap pembelajaran karena daya serap peserta didik terhadap bahan yang diberikan bermacam-macam. Ada yang daya serapnya cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang lambat. Disinilah fungsi strategi pembelajaran pada metode pembelajaran ini. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi metode pembelajaran ini adalah sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan maksud agar proses pembelajaran, interaksi komunikasi, edukasi antara guru dan siswa itu dapat berlangsung secara tepat dan berdaya guna. Selanjutnya adalah macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada media audio. Media audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan tersebut merupakan pesan suara atau bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang direkam, kemudian hasil rekaman tersebut diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutar rekaman tersebut. Contohnya radio, tape recorder, atau yang sekarang adalah dengan voice note. Yang kedua, media visual. Media visual ini artinya semua alat peraga dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera. Sehingga media visual ini hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Contoh media visual ini adalah seperti foto, gambar, ilustrasi, grafik, bagan, diagram, peta, ataupun slide. Yang ketiga, media audio visual. Media audio visual ini merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Nah, jadi media audiovisual ini bukan hanya menampilkan suara ataupun gambar, tetapi menampilkan keduanya. Contohnya TV, film, atau video. Yang keempat adalah media serbaneka. Media serbaneka ini merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contohnya seperti di sekolah, guru dapat memanfaatkan papan tulis sebagai medianya, ataupun dengan guru membawa kelinci, burung, atau ikan, ataupun dengan mengajak siswanya langsung ke kebun binatang untuk pembelajarannya dengan karya wisata seperti study tour. Lalu selanjutnya fungsi media. Fungsi media pembelajaran itu yang pertama atensi. Fungsi atensi ini adalah fungsi yang
salah satu fungsi media pembelajaran yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Karena seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu. Atau mungkin juga mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Dengan menggunakan media ini dapat memungkinkan untuk siswa berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran sehingga siswa dapat memperoleh dan mengingat isi pelajaran yang semakin besar. Yang kedua, fungsinya adalah fungsi afektif. Fungsi afektif ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar. Seperti adanya tampilan gambar atau teks. Nah, gambar atau lambang-lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Sehingga siswa dapat lebih memahami materi pelajaran. Lalu yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini terlihat dari pemahaman dan pengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar oleh siswa tersebut. Fungsi yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Fungsi ini terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Fungsi yang terakhir adalah motivasi. Fungsi ini menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Jadi evaluasi ini adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Nah, gambaran kualitas yang dimaksud ini adalah konsekuensi dari logis proses evaluasi yang dilakukan. Macam-macam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian kinerja. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, penilaian proyek. Merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Dengan demikian, penilaian ini bersentuhan dengan aspek pemahaman, pengaplikasian, penyelidikan, dan lainnya. Yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian ini adalah kumpulan karya peserta didik secara individu atau kelompok pada suatu periode pembelajaran tertentu. Melalui penilaian ini, guru akan mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Atas dasar penilaian itu, guru atau peserta didik dapat melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan pembelajaran. Evaluasi yang kedua, yang terakhir adalah penilaian tertulis. Tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Nah, tes semacam ini memberi kesempatan pada guru untuk dapat mengukur hasil belajar peserta didik pada tingkatan yang lebih tinggi atau kompleks. Selanjutnya adalah fungsi dari evaluasi pembelajaran.
Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian atau dengan cara mengadakan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Fungsi evaluasi yang kedua adalah fungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru pun akan mengetahui kelemahan peserta didik. Di samping itu diketahui pula sebab-sebab kelemahannya. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dan yang terakhir, fungsi dari evaluasi pembelajaran adalah sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Jadi dengan mengadakan penilaian atau evaluasi, sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahannya inilah, maka akan lebih mudah dicari untuk cara mengatasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.